Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai orang Indonesia. Hai orang-orang pencinta UMKM. Jumpa lagi dengan saya Amazon Dalimunte di Rumah UMKM Indonesia. Kenapa kita punya Rumah UMKM? Karena ini adalah sarana perjuangan para pengusaha-pengusaha UMKM di seluruh Indonesia untuk mempromosikan produknya agar dikenal lebih luas, menembus pasar, kalau bisa menembus pasar mancanegara. Saat ini di tengah-tengah suasana pandemi, banyak sekali orang yang terjun ke dalam dunia UMKM tapi belum tahu bagaimana caranya, bagaimana kemasannya, bagaimana pemasarannya, dan kita akan petik pengalaman dari orang-orang yang sudah berpengalaman dalam dunia UMKM. Ya, masih bersama saya Amazon Dalimunte. Rasanya sore ini saya bahagia sekali karena Mbak Sampel tiba-tiba datang membawakan minuman buat saya. Biasanya jarang-jarang dia kasih minuman buat saya. Apa kabar Mbak Sampel? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini buat saya? Iya, Ini teh ya. Teh sore-sore Bang. Aduh. Nikmat sekali. Alhamdulillah nikmat tehnya ya Bang. Nikmat tehnya. Aduh, gimana Bang ya? Nah, kenapa? Kok tiba-tiba jadi kayak ngeluh gitu sih? Kira-kira rumah UMKM kita ini kayaknya kelihatannya sepi ya Bang ya? Siapa bilang sepi? Ini saya justru lagi bingung menentukan jadwal siapa yang mesti saya tampilkan karena begitu banyak rumah UMKM yang ingin dibantu promosinya oleh kita. Oh gitu? Gitu. Serius Bang? Serius. Jadi pengen tahu. Iya, kamu boleh pengen tahu, tapi kan saya cuma minum doang. Kuenya mana kue? Oh, Abang perlu kue? Iya dong, masa biasanya kan pasangan dari minum gimana itu ya? Memang iya sih. suasana kayak gitu bentuk kue gitu. Siapa ya Bang ya? Aku lagi mikir dulu Bang ya. Kayaknya aku punya temen deh Bang. Aku panggil temanku dulu deh. Oh iya, ngapain dia? Ntar juga Abang tahu. Oke. Bang ya. Ya, sambil Mbak Sampel katanya memanggil temennya yang mudah-mudahan sih bawa kue. Kita nggak tahu nih, ya. Kita tunggu aja beberapa saat, barangkali nanti Mbak Sampel datang bawa kue yang untuk menemani saya minum teh sore ini. Ya, mana? Kamu katanya mau bawa teman? Bang, Ya. Bang nih temenku Bang. Oh, Datang nih Bang. Ya, halo. Kenalin Bang. Ya, siapa? Assalamualaikum, saya Pia. Oh iya, silakan Pia, Silakan Pia. duduk. Silakan Pia. Oke. Kasian banget abang, Kenapa? minumnya nggak ada temennya. Iya nanti kata-katanya Mbak Sampel akan ngambil ya kuenya. Abang belum tahu bincang-bincang dulu deh sama Mbak. Oh iya, oke. Sementara aku tinggal dulu. Oke, terima kasih ya Mbak Sampel. Oke, Pia, apa kabar Pia? Alhamdulillah Wah. baik. Ya, pemirsa, Pia ini teman seperjuangan saya di masa-masa pokoknya di masa-masa kemarin dah kita sama-sama kadang-kadang turun ke jalanan. Sekarang dia turunnya ke dapur, gitu loh. Bener nggak sih turun ke dapur? Iya. Ngapain? Awalnya sih sebenarnya nggak mau ke dapur gitu ya. Cuma dengan adanya pandemi nggak bisa kemana-mana. Ngapain ya gitu loh. Saya punya hobi nih gitu. Hobi saya kebetulan suka bikin-bikin makanan. Oke. Cuma saya lebih senang cookies gitu loh. Nah, kebetulan juga saya punya adik-adik yang suka makan kue. Oke. Nah, dari mereka lah akhirnya terinspirasi. Tapi kalau latar belakangnya Pia sendiri memang pernah mungkin sekolah bakery, sekolah gastronomi atau apa enggak? Enggak. Cuma saya sering dulu kursus-kursus kue aja. Oh, kursus kue. Waduh, zaman dulu ya, zaman jadul. Dulu siapa? Dharma Putra. Oh, Dharma Putra. Nila Sari, Nila Sari. Oh iya. Nila Chandra. Gitu bersama teman saya. Cuma sekarang teman saya nggak ada di Indonesia gitu loh. Itu ngomong-ngomong mana? Katanya kita dari tadi ngomongin kue, menurutnya kuenya mana? Ada Mbak. Tadi yang aku bawa. Udah bawa ya? Bawa. Itu belum siapa? Mbak Sampel. Coba panggilnya ya. Mbak Sampel mesti teriakin dia. Mbak, yang tadi itu loh. Mbak Sampel. Mana kuenya katanya? Iya Bang. Iya. Ini buatan Mbak. Wow. Ibu Ibu Pia. Pia. Iya. Jangan Mbak Pia, nanti kita langsung Mbak Pia. Iya. Oke. Ini apa aja? Boleh jelasin? Ini
kesukaan adik saya. Apa nih? Dan ponakan saya namanya kastengels. Kastengel. Oke, sebenarnya biasa aja. Biasa Artinya aja. biasa aja, tapi apa sih istimewanya sebenarnya? Saya punya kue ini dia agak kris-kris gitu. Oh, oke. Crunchy. Terus? kan itu. Crunchy. Terus yang ini? Yang ini terinspirasi teman saya suka ngopi. Oh. Dan kalau ngopi itu dia harus ada kuehnya. Nah, dari Kopi kebiasaan ada teman. kuenya, sekarang dari kopinya jadi kue. Makanya itu saya akhirnya terinspirasi membuat kue yang rasa kopi. Gitu. Yang ini? Kalau ini coklat karena ya. setiap orang suka coklat, tapi jarang yang membuat coklat gitu loh. Yang ini? Yang ini pitmopen. Pitmopen, apa namanya? Pitmopen. Agak susah ya kayak Belanda ya. Kayak Belanda. Ah. Tapi coba, saya pengen coba yang ini cobain. Mas ya. Oke ya, Ada nggak? dulu Bang ya, ada. Oh, ada yang udah dibuka. disiapin dong Bang, udah. Kamu udah makan duluan di belakang. Udah pasti Bang, udah gak sabar. Iya, dulu coba ya. Oke, rata-rata ini penjualannya itu harganya berapa? Karena di masa pandemi, ya kemudian tapi orang kepengen nyoba makan Cobain kue Oh. Ini. yang rasanya enak tapi tidak terlalu mahal, gitu ya. Makanya berkisar sekitar harganya tuh 50-an sampai 70-an untuk yang kue Oke, ini. ukurannya gram, kilogram atau apa ukurannya? Ukurannya pokoknya per sekedar toples. Per toples aja gitu. Per toples, karena kenapa saya nggak berani dengan gram? Karena setiap kue itu beratnya beda. Oh, oke. Makanya itu cuma toplesnya aja yang ukurannya sama. Oke, pemirsa saya coba dulu apa tadi Mat? Pitmopen. Namanya susah nih, pitmopen. Kacang mede lah. Saya coba dulu ya. Iya. Kandungannya apa aja, boleh ceritain nggak? Seperti biasa mentega, butter, margarin butter, gula palem kalau ini. Kemudian dengan kacang mede. Itu yang membuat dia beda. Gitu. Sebenarnya kalau Pia Cookies sendiri memproduksi berapa banyak? Berapa banyak jenis? Ada macam-macam sih. Coba kita lihat kurang dulu. lebih- Kita lihat dulu ada berapa banyak. Saya lupa tuh. Nah. Ada beberapa yang enggak. Ini apa namanya? Ini kopi. Kopi. Ini Ini kopi. kopi. Oke. Ini sama dengan ini ya. Iya. Nah, yang ini. Nah, ini yang belum saya bawa. Oh, oke. Nah, ini juga nggak saya bawa. Putri salju Putri sepertinya ya. Oke. salju. Ya. Yang ini Nah, pitmopen. Yang putmopen tadi ya. Oke. Cakep pemandangan di belakangnya. Iya. Ini sama. Nah. Apa namanya? Coklat. Coklat. Oke. Pitmopen juga ya. Oke. Banyak ya berarti ya. Ada Iya. berapa jenis tadi? Saya sebenarnya mau kreasi lagi. Yang belum saya bawa itu seperti futsal, putri salju. Futsal namanya. Namanya futsal. Kenapa saya itu dari resep jadul. Kemudian teman saya selalu nanya futsal dong, futsal. Akhirnya begitu ketemu bukunya, ya udah saya coba gitu loh. Nah, cuman saya nggak mau yang biasa. Futsal saya harus berbeda. Lain daripada yang lain ya. Iya, Ya. harus. Saya pengen tanya ini, kalau yang kemasan toples kayak begini ya, ini toples ini kemasannya biasanya kan ada yang ukurannya sekian untuk sekian Ini gram. ukuran toplesnya Iya, ukuran ya, toplesnya. 350 gram. Oh, 350 gram ya ukuran toples seperti ini. Ukuran toples, tapi Ukur- beratnya Beratnya berbeda. Oh. Karena yang paling ringan ini. Ini ringan. yang tadi saya makan itu. Yang paling berat ini. Waduh, berat sekali nih Bang. Jadi kalau mau Tergantung Jadi, jenis kuenya. Oke, ya mau tanya, apakah ini masih skalanya home industry atau apa menjadi industri? Masih saya masih made by order. Kenapa saya made by order? Karena saya ingin konsumen saya mendapatkan yang fresh. luar biasa ya. Jadi tidak ada di stok ya? Tidak. Berarti harus PO dulu ya? Iya. Oh, baik. Siap. Harus PO Itu dulu. lebih fresh dan juga lebih aman, Bang. Karena kan kadang-kadang kalau kita beli yang sudah yang di luaran sana ya, kita pernah ngalamin, itu sudah agak tengik. Nah, Jadi solusinya Ibu Pia ini luar biasa. Jual sesuai dengan PO. By order, scan order baru disiapkan. Iya. Jadi rasa kuenya luar biasa, Bang. Mantap.
Nah, biasanya puncak pemasaran itu pada waktu kapan? Biasanya Lebaran ya, Lebaran. Tapi Lebarannya tinggal beberapa puluh hari lagi nih. Nah, tapi nggak bisa ditentukan juga. Kadang-kadang mereka yang kepengen, saya punya langganan tetap. Kemudian juga ada yang langganan yang saya nggak tahunya kue saya dari mana, tiba-tiba mesin dari mana. Nggak, saya pernah baca loh. Jadi itu ya kayak gitu. Tiap bulan pasti ada. Karena makanya saya bilang saya buat by order, nggak mau yang udah ready. Kalau boleh tahu bocorannya, omsetnya per bulan udah berapa? Oh, karena saya baru mulai. Saya baru dapat ininya tuh bulan Agustus surat izinnya. Agustus tahun lalu, 2020. Oh, masih baru ya. Masih baru. Jadi sebagai pemula saya cukup puas, tapi minimal sebulan bisa 15, bisa. Wah, dari usaha bikin kue ya. Waduh, kayaknya sih enakan saya di rumah aja kali ya, sambil belajar bikin kue dengan rupiah bisa menghasilkan income sampai 2 digit, luar biasa. Apa sih kesulitan terbesar dalam setelah sudah jadi produknya? Kan tadi proses pembuatannya sudah benar-benar terbiasa, ya kan? Apa kesulitan terbesarnya? Kesulitannya adalah salah satunya pengiriman. Oh, pengiriman. Iya. Karena harga kirim biasanya mahal. Saya kemarin padahal orang temen minta dari Banjarmasin, minta dikirimin. Tapi kasihan. Kenapa? Ongkirnya mahal. Ya, satu. Kedua lagi adalah saya takut proses pengirimannya itu membuat kuenya jadi makanya nih, setiap kemasan tadi yang saya buka itu dilindungi, Mbak. Dilindungi pakai itu. Iya. Jadinya itu untuk benar-benar di saat pengiriman goncang-goncang ini nggak bentur-bentur, seperti itu. Tapi tidak menjamin 100% juga kan aman. Betul. Iya. Makanya saya nggak berani. Saya walaupun mengecewakan temen, ya daripada dia kecewa juga. Ya udahlah, saya bilang nanti aja lah, kalau kita ketemu nanti dibuatin. Oh begitu. Jadi selama ini hanya pesannya baik ketemu aja. Kalau dengan teman-teman yang yang ini selama masih ada pengiriman dengan ekspedisi yang menurut saya aman dan mudah dan harganya murah, maka saya kemanapun saya kirim. Yang terjauh kemana? Yang udah pernah kirim? Bogor. Oh, Bogor. Baru rumah saya nanti. Nah, kalau Bogor bisa terjamin, walaupun karena ini riskan ya. Sedangkan kalau pakai yang kita, jadi memang saya lihat dia agak ke gini kan. Satu, bukan pertama tadi kan ini produknya agak ringkih lah ya, ringkih. Tapi tidak ingin bikin stok, kan gitu kan. Tapi sulit juga untuk mengirimkan karena harga kirimnya mahal gitu. Nah, bagaimana mengatasi semua problema itu kan problema UMKM namanya kan? Nah, pernah ikut pelatihan nggak? Pernah. Pelatihan apa yang pernah diikutin? Banyak sih ya. Yang paling banyak. Misalnya kayak soal pengemasan, apakah pengemasan seperti ini udah paling aman atau sebenarnya masih bisa maaf ya kalau kita beli kue kaleng kan? Dia pengemasannya itu kan udah dipisah-pisah tiap jenis kue sehingga tidak pecah gitu kan. Saya belum coba itu. Kiat yang paling saya ini adalah saya mencoba double selain di wrapping gini, saya bungkus dengan dus double. Itu udah saya usahakan sedemikian rupa gitu loh, agar konsumennya nggak terlalu kecewa banget deh gitu. Karena hasilnya juga nggak terlalu banyak. Pecahin aja tadi di bawah juga masih banyak utuh loh Bang. Ya, mau tanya, di saat sekarang ini kan orang sangat peduli banget sama kesehatan. Makanan kayak gini kan dianggap kalorinya banyak, lemaknya banyak. Nah, kandungannya boleh tahu nggak sih supaya supaya dianggap makanan sehat? Yang jelas kue saya nggak manis, nggak terlalu manis. Ya. Bahkan ada beberapa yang agak pahit, karena coklat, karena kopi tadi ya. Dan untuk yang tertentu pakai gula palem. Oh, gula palem untuk jenis kue tertentu. Dan ini juga malah adik sepupu, kenapa bikin dong yang
yang sehat gitu. Saya lagi mencari kiat karena terbentur dengan bahan baku. Bahan bakunya itu tentunya kalau makanan sehat selain mahal sulit. Cuma saya bukan berarti saya tidak ingin mencoba. Saya akan mencoba nanti gitu. Setelah saya menemukan bahan baku yang mudah didapatnya di mana, saya akan mencoba tetap berkreasi dengan kue saya gitu. Ngomong-ngomong, tunggu dikit Bu Sampel. Jadi gini, terbuka nggak untuk reseller, penjual kembali? Oh iya, pastilah. Terbuka ya? Terbuka. Kemana? Silakan sampaikan ke pemirsa. Kalau bagi yang ingin mencoba dan menjadi reseller saya, kue saya silahkan WA ke nomor 0815 10620 449 atau di nomor yang ada di sini 0811 93 43 48. Kayaknya mungkin ada IG-nya kan atau tidak? Ada media FB, sosial. ada FB. Namanya Pia The Cookies. Pia The Cookies. Oke, kenapa FB-nya ya? Kenapa memilih nama Pia? Nama karena sendiri. Itu nama sendiri. Iya, makanya kenapa memilih nama itu? Ada filosofinya kah atau mungkin singkatan apa gitu enggak? Enggak. Saya kepengen nama Pia dikenal. Kan nama Pia banyak yang dikenal dong. Iya. Gitu. Enggak, kalau merek ini sendiri udah didaftarkan belum? Saya sedang proses. Sedang proses, cuma karena selama pandemi ini banyak yang WFH, ya, jadi saya belum berkesempatan untuk itu. Tapi secara bertahap ini sedang dalam pengurusan PIRT. PIRT-nya. Dan saya juga nggak terhenti sampai situ. Mungkin nanti ada hakinya. Kemudian cita-cita saya malah pengen halal. Iya. Luar biasa. Kalau bisa akhir tahun gitu. Jadi memang itu yang kadang-kadang saya kalau punya target itu saya fokus gitu. Ini satu, tapi nggak mau di supaya terfokus aja dan terprogram. Gitu. Terus tadi kan saya sempat tanya, ini dikerjakan sendiri atau melibatkan banyak orang atau? Karena produksinya baru, saya baru mulai dan kemudian saya juga produksinya belum banyak, jadi saya masih kerjakan sendiri. Tapi cita-cita saya memang bila sudah dikenal banyak orang, ingin melibatkan lingkungan saya, itu yang saya memang awalnya pengen ini tuh selain untuk diri saya juga bisa memberikan pekerjaan pada lingkungan setempat. Iya, itu. Dari segi permodalan ada masalah? Karena ini termasuk nggak terlalu. Ini mikro apa udah mulai menengah? Enggak, baru apa mikro. Kecil? Mikro. Baru mikro. Mikro ya. Usaha mikro nih ya. Iya. Dari segi permodalan ya apa adanya aja. Kebetulan kemarin di wilayah DKI ada program Jackpreneur. Oh, Jackpreneur. Yang memberikan bantuan kepada UMKM. Oke. Ya, dari situlah kita coba, kita putar-putar aja, Bang. Gitu. Oh, jadi boleh juga ya kita menghubungi Jackpreneur ya untuk itu ya? Iya, memang kebetulan karena saya di Jakarta Pusat, di Jakarta, wilayah Jakarta, dan Pak Gubernur sedang memberdayakan, mensupport para UKM. Jadi saya secara pribadi juga di dalam pendampingan Jackpreneur kecamatan gitu. Jadi di dalam pendampingan. Iya, pendampingan dan juga pelatihan maupun sertifikasi itu diberi kemudahan. Kalau boleh tahu nih, punya target akan jadi istilahnya produksinya akan mulai meningkat itu berapa bulan? Punya target dong supaya memacu gitu loh. Saya kepengennya sih akhir tahun ini. Akhir tahun ini harus sudah dikenal luas. Iya. Gitu. Pengertian dikenal luas itu dari segi jumlah penjualan atau sekedar baru nama nih. Teman-teman tahu nih Pia bikin kue tapi nggak pernah nyobain. Enggak. Alhamdulillah sih.
memang kalau soal pemasaran, kita yang sebagai UKM itu kan kadang-kadang suka cepat putus asa ya. Kenapa sih di sini? Kita harus tetap punya semangat untuk mengenalkan produk kita ke siapapun, entah itu. Jadi jangan terpaku hanya satu tempat, cari tempat lain. Buktinya saya Pia mesti ngomongnya nih ke teman-teman UMKM nih. Silakan. Jadi ini motivasi dari seorang pengusaha ya. Ini motivasi dari seorang pengusaha UMKM yang merangkak dari bawah ya kan gitu ya. Betul. Silakan. Teman-teman UKM jangan pernah putus asa ya, bahwa rezeki dan karunia Allah itu sangat luas. Jangan hanya terpaku di satu tempat. Cobalah di tempat yang lain. Karena memang saat ini sangat penjualan offline itu dikarenakan pandemi itu agak sulit. Kemudian kita mulai dengan online. Dengan online lewat mana? Lewat FB, lewat WA. Grup WA juga banyak. Yang mungkin di grup ini tidak ada, tapi cobalah berkawan. Karena apa? Rezeki itu datang dari silaturahmi. Nah, silaturahmilah dengan banyak orang. Itu akan membuka pintu rezeki. Gitu. Jadi jangan pernah putus asa. Pasti insya Allah ada. Ya, mau tanya. Artinya kan semua produk ini sudah pernah ada sebelumnya, merek lain di toko-toko banyak, apalagi menjelang puasa atau lebaran ini banyak sekali. Bagaimana Pia membuat supaya ini berbeda dari yang lain? Itu saya akan menjual kue saya yang berbeda. Dengan harga berbeda dengan harga berbeda dari diferensiasinya pembedanya itu apa ya? Pembedanya itu apa, dari harga, dari rasa, dari kualitas produk, kalau dari rasa cara promosi dan kualitas tentunya saya nggak mau memberikan yang terbaik untuk konsumen itu. Nah, tapi kita juga tidak menutup mata bahwa persaingan ada. Maka kita jual sesuatu yang tidak ada, tidak dimiliki orang lain. Misalnya kalau Castaingles banyak, ya kan? Nastar banyak. Jadi kita jual sesuatu yang berbeda, gitu. Ya misalnya Castainglesnya yang membedakan apa dengan Castaingles lain? Yaitu crunchy. Iya. Dan ini paling disukai oleh konsumen. Tadi Ibu Sampel katanya yang jagoan itu katanya kopi, coba. Bukan kopi, coko. Coko, yang kopi mana? Ini kopi, yang ini coko. Iya, ini yang andalannya. Iya. Ini andalannya ya. Yang membedakan apa? Coba. Sebentar ya, saya mau coba dulu, jadi penasaran. Saya mau nyoba yang kopi ini. Ini kopi kan? Iya. Jadi bagi para pencinta kopi, sekarang sudah ada kue dalam bentuk kopi. Kopi dalam bentuk kue. Kopi dalam bentuk kue. Bukan kopi di dalam cangkir ya Bang ya. Ini enggak tuh. Ini ada kopinya Mbak. Mudah kok membukanya. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari. Muter-muter begini. Biasanya sudah. Saya itu muter-muter yang mana ya? Ini saya terinspirasi oleh adik saya yang luar biasa ya. Itu packagingnya juga luar biasa ya, kita membukanya mudah sekali. Mudah. Biasanya kan saking kesannya kita tuh kalau kondangan atau kalau bertamu ke rumah orang nggak ketemu nggak jadi makan. Tapi jujur Bang ya, saya itu memang keluarga saya itu suka sekali Castaingles sama cookies. Tapi beli dari produk ini itu memang tidak selalu sama rasanya. Ya, saya berharap ini setelah saya coba ini udah kita cocok di lidah. Amin, insya Allah. Ini apalagi ini kan Ibu Pia kan menyajikannya atau beda dengan yang lain ya. Dari sel rasa dari. Saya gagal membukanya. Kamu berhasil membukanya? Tadi putus tengah jalan. Kritikus saya banyak soalnya. Oh ya? Ini kerjakan bersama adik-adik ya? Bukan hanya adik, saya biasakan setiap produksi itu saya pasti tanya konsumen, terutama yang baru. Oh iya, minta kritikannya ya, dan sarannya ya. Kita suka nggak suka, kita kalau mau maju kita harus menerima kritik. Oke. Tuh, guru yang perlu ditonton. Kamu udah berhasil membukanya? Ini sabar banget, karena ini memang walaupun artinya sudah untuk mencegah ini juga ya, maksudnya? Iya, kedap tetap kedap ya. Jadi tidak berjamur ya? Iya. Boleh tahu tahannya berapa lama?
Kalau ini saya 1,5 bulan. Kalau ini bisa 2 bulan. Cuma saya not recommend ya kalau misalnya kalau sudah dibuka. Iya. Iya. Jangan-jangan gimana ya? Betul kita buka sehari semalam terbuka aja kan cepat ini juga bang. Tergantung dari kita ininya gitu loh. Tergantung dari kita buka terus menjaganya agar tetap kedap udara. Jadi kan habis dinikmatin kita tutup lagi. Coba deh bang. Saya nggak berhasil membukanya, sumpah. Ya, apa Mirsa? Kita coba ini. Kita coba ini, bismillah. Rasanya enak sekali ya, nggak terlalu manis, tapi coklatnya berasa. Iya. Dan begitu digigit, kres. Itu bener-bener, dan ini saya baru ini saya temuin. Iya. Saya memang suka cookies, tapi ini saya baru nemuin yang rasanya lain. Iya. Bener tadi kalau dia bilang berusaha untuk lain daripada yang lain ya. Nah ini saya berhasil dapat yang kopi. Ini bang, yang ini coklatnya berasa bang dan tidak terlalu manis. Jadi aman dikonsumsi buat yang penyakit diabetes juga. Oke, pemirsa, inilah salah satu usaha kami untuk membantu UMKM seperti Pia Cookies ini yang diproduksi oleh Pia. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Pia tadi, kemudian juga buat pemirsa yang ingin mencoba atau memesannya tadi, nanti akan kita tampilkan nomor-nomor yang bisa dihubungi. Yang ingin menjadi reseller juga silakan. Gitu. Kita akan berjumpa lagi dalam UMKM berikutnya dengan produk yang sedikit berbeda lagi. Semoga bermanfaat. Salam UMKM. Salam UMKM, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.